Dari Indonesia semangat mau kerja di Australia, sampai ke Australia malah dijadikan PSK. Yang bikin kaget bukan hanya korbannya orang Indonesia, tapi kepala sindikatnya di Australia juga orang Indonesia. Baku dapat ulang Denyong Piano. Jadi beberapa waktu lalu, gue sempat buat video YouTube soal demonstrasi di Australia. Kemudian gue ceritakan kronologinya, gue coba cari sumber-sumber dari video maupun berita, gue coba rangkum, dan gue deliver, gue sampaikan. Dari video itu, banyak yang komen kayaknya lu cocok deh bang bikin video yang kayak storytelling gitu. Terus gue jadi kepikiran, iya ya, apa gue coba aja bikin video berupa cerita yang berhubungan dengan Australia. Kayak ini nih misalnya. Ini berhubungan dengan visa Australia. Bagaimana ada orang yang diiming-imingi ke Australia, datang, kemudian tidak sesuai harapan ternyata. Ya, so mudah-mudahan kalian suka. Silahkan komen di bawah cerita-cerita seperti ini menarik apa enggak. Jadi gue sudah merangkum dari berbagai berita. Gue coba cari ceritanya. Jadi ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan cerita. Kemudian ya menurut gue ini salah satu yang paling menarik. Ya barulah gue cari sumber-sumbernya dan jadi naskahnya. Ini yang akan saya bacakan ke kalian. Biar rapih, makanya harus saya contekan. Jadi ini kasus baru banget. Ini kasus tahun 2024, tahun lalu. Total korban ada 50 korban di Australia, tepatnya di kota Sydney. Organisasi ini aktif merekrut perempuan Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 2019. Jadi lumayan lama tuh, 5 tahun. Yang bikin kaget ya itu tadi. Kepala sindikatnya adalah orang Indonesia. Jadi bukan orang Australia yang mau cari-cari warga negara lain untuk dimanfaatkan, untuk ditipu-tipu. Ini bukan sekedar tipu-tipu ya, ini udah kejahatan. Ternyata ya orang Indonesia juga. Dan ini kasus nyata. Kasus nyata. Nama pelakunya inisialnya SS. Ini namanya Indonesia banget. Nanti akan saya reveal nama pelakunya karena toh di berita juga ditulis. Jadi saya kira nggak masalah ya untuk ngasih tahu secara lengkap nama pelakunya. Kalian bisa cari nanti berita-beritanya. Dari source atau sumber-sumber yang gue ambil, ini nggak banyak diangkat oleh berita-berita di Indonesia. Malah portal berita di Kupang apa kalau nggak salah. Coba ini ada footnote-nya di sini. Ya di Kupang. Dari Tribun yang ngangkat berita ini. Tapi yang lain nggak terlalu gitu. Kebanyakan saya dapat informasinya dari media-media lokal di Australia. Media nasional di Australia. Ini kayak di film-film nih beneran. Jadi untuk kasus ini sendiri, sindikat ini itu memanfaatkan keinginan banyak anak muda di Indonesia untuk memperbaiki hidup. Bisa memperbaiki hidup, bisa bantu keluarga, bisa sekedar ingin belajar ke luar negeri. Ya dikasihlah harapan. Dikasih harapan, dikasih janji untuk sekolah dan kerja di Australia. Digaji dolar. Siapa yang nggak mau gitu. Ya sekarang bisa kita lihat aja, banyak terjadi ya fenomena ini. Orang pengen keluar dari Indonesia dalam arti ingin mencari opportunity yang lebih baik gitu. Terutama kita berbicara soal kerja, finansial, dan sebagainya. Kemudian dicari konten Yongviano, wah makin pengen nih ke luar negeri, pengen ke Australia nih. Gitu. Makanya akhirnya kejebak sindikat ini. Enggak lah, enggak. Amit. Inilah kenapa gue selalu bilang hati-hati kalau ada agen yang menawarkan dan sebagainya. Karena ya tidak semuanya punya maksud yang baik gitu. Kebanyakan yang ingin meraup keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak elok. Nah ini gue selalu bilang ya, hati-hati penipuan, pastikan agennya ya terpercaya, trusted. Coba cari pendapat-pendapat atau source dari sosial media gitu. Ketik coba di internet, di Safari, Chrome, whatever. Muncul nggak nama agen ini atau nama lembaga ini gitu. Apa yang dikatakan di situ. Lempar juga ke grup Facebook, lempar ke grup Telegram kalau punya gitu. Tanya dulu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Ini agennya legit, bisa dipercaya atau enggak. Jangan sampai ini gara-gara nonton, kan 2024 nih, ya kan? Ini terungkap 2024 nih, saya ngonten dari 2023 akhir. Iya, soal Australia. Jangan-jangan ada nih, di antara 50 orang ini gara-gara nonton konten,
ngebet, akhirnya terjebak jadi PSK. Mudah-mudahan sih nggak ada ya, amit-amit. Nah, sindikat ini udah apa istilahnya, udah hatam lah gitu. Jadi dokumennya itu proper semuanya ya, tiketnya jelas ada, kemudian ada COE. Jadi untuk studi di Australia kalian butuh Certificate of Enrollment. Nah, ini juga ada gitu, mereka punya. Tapi ini bukan di forge ya, bukan dipalsukan. Melainkan mereka adalah punya orang yang bisa mendapatkan COE ini dari kampus-kampus tertentu. Nanti akan dibahas di kasusnya. Kenapa bisa dapat nih surat pendaftaran studi di Australia. Bukti bahwa akan studi di Australia. Karena ini hanya bisa didapatkan di lembaga pendidikan. Ada juga tentunya mereka siapkan bukti dokumentasi gitu ya. Berupa foto, video, agar kelihatan ya ini legit gitu, bisa dipercaya. Ya, jadi sejak tahun 2019 mereka ini aktif merekrut perempuan muda. Perempuan-perempuan ini didatangkan pakai visa turis biasanya, kemudian masa tinggalnya diperpanjang dengan didaftarkan ke lembaga pendidikan. Di Sydney ya lagi-lagi ya. Caranya itu dilakukan secara curang, nah supaya dapat visa pelajar. Ya, cara curangnya itu yang saya sebutkan tadi gitu. Ada orang-orang yang melihat celah, kemudian ya dia bisa lah dapatkan Certificate of Enrollment tadi, bukti daftar ke college atau universities. Lanjut, apakah mereka setelah dapat nih visa student ini, apakah mereka kemudian belajar? Ya tentu tidak. Mereka dipaksa untuk kerja, jadi pekerja seks komersial atau PSK. Ini kronologi yang biasanya terjadi ya. Perempuan-perempuan ini datang, tiba di Sydney. Kemudian ada agen yang menjemput. Nah, biasanya agen ini akan mengambil paspor. Alasannya, oh biar aman. Kemudian HP juga biasanya wajib diberikan. Nanti dijelaskan tuh ada hutang-hutang yang harus dibayarkan sebagai biaya tiket, akomodasi, dan lain-lain. Yang hutangnya ini biasanya jumlahnya itu wah masif gitu ya. Kemudian dikasih tahu nanti, jadi ini ada nih mekanisme yang harus dilalui untuk melunasi hutang yang masif ini. Dari situ ya dibawalah ke tempat penginapan. Katanya sebagian korban itu langsung dibawa ke apartemen gelap gitulah. Bahkan bukan apartemen ya, pokoknya tempat tinggal yang gelap di pinggiran kota gitu ya. Ada beberapa yang akhirnya nangis-nangis, minta pulang, tapi ya justru diancam gitu. Ancamannya misalnya kayak nanti keluargamu di Indonesia yang kita cari gitu. Ya nantinya ini akan terkuak bahwa soal tempat tinggal ya, bahwa benar korban tinggal di kamar yang tidak layak. Tidur di kamar yang sempit dan hanya boleh keluar untuk ketemu klien. Klien apa? Ya klien itu, klien yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, PSK. Mereka hanya boleh keluar untuk melayani. Biasanya ada yang bilang, ya kalau emang mereka mau mah nggak apa-apa. Kan sama aja kayak di Indonesia. Di Indonesia ada PSK juga. Gitu. Toh itu juga untuk kebutuhan ekonomi. Kan bayarannya besar kalau di Australia dapat uang banyak. Kalau untuk kemauan sendiri, ya mungkin bisa jadi seperti itu ya. Tapi sayangnya uang dari klien yang didapat di kasus ini itu ya hampir semuanya masuk ke jaringan atau ke sindikat. Bukan korban. Bukan cuma itu, ini bukan PSK sukarela ya, seperti yang dipikirkan. Ini ada unsur paksaan gitu. Kalau sukarela kita mau kerja-kerja, istirahat-istirahat, udah cukup nih duit. Oh ya udah gitu. Enggak, ini dipaksa gitu. Waktunya diatur dan ya itu tadi tempat tinggalnya tidak nyaman, jadi bukan sesuatu yang suka-suka lah. Sangat tidak nyaman. Kemudian ini juga dikutip dari beberapa sumber berita, korban dipaksa melayani setiap orang yang datang tanpa boleh ditolak. Itu. Jadi kita bayanginnya aja gimana gitu ya, kayak not a very good situation to be in. Kenapa ini bisa mulai terkuak ini kasus ini? Jadi awal investigasinya itu tahun 2022, bulan Desember. AFP atau Australian Federal Police menerima laporan. Ada pekerja asing yang dipaksa kerja seks dan melanggar visa. Nah, lahirlah di situ namanya Operation Mirani atau Operasi Mirani. Ini berlangsung selama kurang lebih 20 bulan. Nah, kerjasama AFP, Australian Federal Police tadi, dengan Departemen Imigrasi Australia, juga kerjasama dengan Polri. Yes, Polisi Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia lebih tepatnya. Karena ya itu tadi, karena korban-korbannya ini berasal dari Indonesia. Proses investigasi ini memakan waktu yang cukup lama tadi ya, 20 bulan.
Ada beberapa alasan. Komandan AFP namanya Kate Ferry, dia bilang, jadi salah satu tantangan dalam penyelidikan ini adalah para korban yang enggan melapor. Jadi harus didekati dulu nih oleh para penyidik selama berbulan-bulan agar berani melapor. Ini dia bilang gini nih, kami memahami bahwa akan sulit bagi korban yang rentan untuk melapor dan kami ingin meyakinkan mereka bahwa ada bantuan dan perlindungan yang tersedia. Baru setelah diyakinkan, ya akhirnya berani bercerita gitu. Jadi harus dipaksa dulu. Kenapa? Banyak ya alasannya. Karena ya itu tadi, tekanan psikologis, takut. Ya tadi udah diancam duluan, nanti keluargamu saya cari kalau berani melapor misalnya begitu ya. Nanti akan dibahas faktor-faktor itu gitu. Karena pasti kita berpikir hal yang sama kan, kenapa nggak kabur aja gitu. Nah kemudian di bulan Maret tahun 2024, rumah di Arncliffe, ini gue nggak tahu nih bacanya Arncliffe atau Arncliffe, tulisannya Arncliffe. Rumah di situ dan di Banksia digerebek. Di tempat itu ditemukan tuh sejumlah perempuan Indonesia. Mereka diduga akan dikirimkan ke sejumlah rumah bordil. Rumah bordil itu ya rumah atau tempat kerja lah, tempat kerja istilahnya itu rumah bordil tuh. Tempat mereka melayani klien. Di Banksia, para perempuan korban ditemukan tidur bertiga dalam satu kamar dan kebanyakan di lantai. Lumayan sadis ya, lumayan sedih ya, sedih juga dengarnya. Nah rumah-rumah ini itu disewa untuk menampung si korban-korban ini di sela-sela jam kerja. Nah, jadi selesai kerja, mereka balik lagi ke penginapan ini biasanya. Total ada 9 wanita Indonesia yang dijadikan PSK ditemukan. Nah, kemudian ada 7 calon korban berhasil diselamatkan di Sydney. Berarti ini belum bekerja ya, mungkin baru menginap, baru kebagian menginapnya. Diselamatkan di Sydney, 6 lagi di Indonesia dicegah berangkat. Oh, berarti ada yang dari Indonesia juga. Sebelum terjebak, dicegah berangkat, berarti ini kontribusi polisi Indonesia nih kalau mencegah di Indonesia ya. Mungkin kerjasama dengan imigrasi juga. Kemudian ada 22 orang yang diduga korban itu langsung diselidiki. Jadi total ini ya 50 orang. Ya kurang lebih sekitar itu 50 orang. Nah, ini dia penangkapannya nih. Ini penangkapan terjadi pada bulan Juli 2024. Orangnya orang Indonesia. Namanya Surya Subekti. Indonesia banget tuh. Gak mungkin tuh orang Amerika namanya Surya Subekti. Ya kan? Surya Subekti. Aduh lagi tren pelafalan-pelafalan kayak gitu jadi keinget. Anyway, ini Surya Subekti ini. Beliau berumur 43 tahun, tinggal di Arncliffe, Sydney. Duh, pakai beliau tuh kayak, itu kan beliau kan sign of respect ya. Kalau pakai beliau ke pelaku kejahatan tuh aneh gitu ya. Tapi secara formal harusnya gitu kan. Beliau tuh kan istilah formal. Anyway, ya pokoknya dia, kita pakai dia aja lah. Dia ini ditangkap. FYI, si pelaku ini udah menjadi WNA. Gitu. Jadi udah bukan warga negara Indonesia lagi. Dia jadi warga negara Australia. Tuduhan yang dialamatkan ke dia adalah memfasilitasi perjalanan seorang gadis 17 tahun dari Indonesia untuk dieksploitasi di industri seks. Nah ini dia. Jadi polisi Australia itu cukup hati-hati ya. Dia nggak bisa tangkap orang terus langsung, oh iya ini berarti kamu nih ya pelakunya ya. Dia si SS ini, si Surya ini bisa aja bilang, oh mana buktikan gitu, enggak, saya nggak terlibat dan sebagainya karena pasti evidence-nya ya dia pasti pintar lah menyembunyikan dari tahun 2019 kok baru tercium di tahun 2022. Justru ketangkap karena ada satu case di track tuh. Satu case di tracking ya kan, dilihat nih yang 17 tahun ini set, oh kesini dia set, ketemu dengan ini dar baru kena. Dari situ baru oh ini yang harus kita awasi nih orang ini. Set baru ketahuan. Jadi diawali dari ini nih. Mungkin jebakan juga ya. Nggak tahu jebakan, nggak tahu memang oh ini kita amati nih. Ini yang si 17 tahun ini nih kita amati dia kayaknya akan ke arah sana nih. Nggak tahu diamati kemudian diinvestigasi, nggak tahu memang jebakan yang sudah diset ya oleh AFP. Dan kemudian gak cuma si SS ini yang ditangkap juga pelaku perempuan di Sydney. Nah ini perempuan ini yang mendaftarkan para korban ke sejumlah pendidikan di Sydney. Yap, jadi beliaulah yang berperan untuk ya cari universitasnya, cari kampusnya, cari lembaganya dan didaftarkan ya tentunya nggak belajar ya pada akhirnya. Dan mungkin ya dokumennya ada yang dibuat-buat dan sebagainya. Di Jakarta penangkapan juga terjadi.
ada perekrut perempuan umur 35 tahun. Itu ditangkap. Keterangan dari polisi Indonesia, sindikat ini sudah merekrut sekitar 50 WNI sejak 2019. Dengan keuntungan perekrut mencapai 500 juta. Dan 500 juta ini per orang ya. 500 juta per orang, kalau 50 WNI, 25 miliar. Enggak sih? Kalau pakai hitung-hitungan cepat, ya nggak? Benar nggak? Banyak juga ya. Apa saya buka jasa ini aja? Aduh. Iya benar ya? Iya 25 miliar. Bukan jasa penipuan. Nggak bercanda ya. Nah kemudian ada fakta-fakta lainnya nih. Fakta-fakta lainnya. Sindikat Surya ini diketahui terhubung dengan setidaknya 20 rumah bordil di Sydney. Dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oke jadi dia dapat orang kemudian disebar-sebarkan nih orang-orang korban-korban ini nih ke tempat-tempat prostitusi. Komandan AFP tadi Kate Ferry, dia mengatakan sindikat kejahatan terorganisasi itu berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk menghasilkan uang tanpa memedulikan penderitaan yang mereka timbulkan kepada orang lain. Nah ini ada pertanyaan penting nih. Pertanyaan yang kita semua tanyakan, kenapa sih nggak kabur aja? Begitu sampai di airport lihat, aduh ini tempat tinggal nggak nyaman apalagi sudah dipaksa gini, kenapa sih nggak kabur? Pertama kita harus paham bahwa orang-orang yang datang ini kemungkinan bukan orang-orang yang cukup pandai. Artinya banyak korban ini diketahui itu bahkan nggak bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya kesulitan komunikasi pasti. Sulit cari informasi, sulit melapor, sulit cari bantuan, sulit cerita. Jadi itu dulu yang harus kita paham, orang-orang ini adalah orang-orang yang ya udahlah di Indonesia gue nggak tahu mau ngapain lagi di Indonesia, kehidupan sudah susah, sudah sulit, kayaknya nggak akan lebih buruk lagi dari ini. Ya udah keluar aja lah. Di approach sama agen, udah mau, gitu. Udah iya aja. Itu jadi harus dipahami. Sepertinya itu latar belakang intelektualnya, latar belakang pendidikannya. Jadi ya udah iya aja. Orang-orang seperti ini ya itu biasanya mudah ditakut-takuti, mudah dikendalikan dan seterusnya. Cara mengendalikannya nih, cara mengendalikannya biasanya ya tadi sudah dijelaskan paspor, visa, HP itu diambil tuh sama si sindikat ini. Masih banyak bahkan orang Indonesia yang mengira kita tuh harus bawa paspor kemana-mana. Karena kalau kita nggak bawa paspor, itu ditangkap nanti dicurigai gitu. Sebagai imigran atau turis ilegal atau apalah. Gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu. Ya sekarang zaman udah canggih di HP yang penting ada aja gitu digital. Kalau diminta identitas ya tunjukin aja itu gitu. Beda ya halnya kalau misalnya kalian mau masuk ke sebuah tempat yang membutuhkan identitas fisik gitu. Ya itu kalian harus bawa gitu. Tapi kalau misalnya jalan di jalan gitu, nggak perlu takut nggak bawa identitas gitu ya. Misalnya paspor ya kita spesifikin ya, nggak perlu takut nggak bawa paspor. Atau kita masih punya identitas lain. Gue sendiri jalan-jalan di Australia ya nggak bawa paspor kemana-mana gitu. Nah tapi orang-orang ini itu bisa ditakut-takutin gitu. Karena kamu nggak punya paspor, kalau kamu kemana-mana ya kamu nanti ditangkap polisi sebagai imigran ilegal. Banyaklah cara nakut-nakutinnya. Kemudian selanjutnya ya diberitahu ada hutang. Ada hutang, tiket, akomodasi, visa, dan mereka nggak boleh pergi pokoknya sebelum melunasi hutang. Yang pada kenyataannya hutang itu tidak pernah benar-benar bisa dibayar karena ya itu tadi penghasilannya sebagian besar atau bahkan semua tuh ditarik sama si sindikat ini. Ya meskipun sebenarnya ya hutang itu palsu ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, pasti lebih-lebihkan. Dan itu lumayan memberikan beban ke korban. Kemudian ada ancaman dan intimidasi. Biasanya diancam, oh kalau kamu kabur, kita tahu loh alamat keluargamu di Indonesia. Atau misalnya ditakut-takuti mengenai imigrasi. Kalau kamu berani lapor, nanti kamu yang akan dideportasi. Kemudian kamu akan dihukum, kamu akan masuk daftar hitam misalnya. Banyaklah ancaman-ancaman dan intimidasi. Kemudian ini berkaitan juga dengan tadi ya keterbatasan bahasa, kemampuan berpikir si korban. Ya pada akhirnya mereka tidak tahu nih, tidak punya gambaran di Australia itu seperti apa, tidak tahu hukum di Australia seperti apa. Ya jadi secara psychologically ya mereka udah tertekan aja gitu. Nggak segampang yang kita pikirin. Udah lapor aja gitu. Nggak segampang itu gitu. Jadi itu yang harus dimengerti. Ya mereka ini nggak tahu. Sebenarnya kan hukum di Australia itu melindungi korban trafficking. Nggak langsung dihukum mereka gitu. Nggak. Ya karena ketidaktahuan ini, keterbatasan berpikir ini, ya akibatnya korban percaya ancaman-ancaman si pelaku gitu. Instead of berpikir jernih gitu.
Nah, kemudian faktor lainnya adalah korban terisolasi. Korban selalu diawasi, jarang dibiarkan keluar sendirian. Mereka ditempatkan tempat tinggal yang dikontrol perekrut, jadi mudah juga untuk diawasi. Kemudian ya itu tadi, nggak punya teman, keluarga, di negara orang, mau cari bantuan nggak tahu harus kemana. Ini cerita sedikit ya, ini gue pernah buat konten soal kerja di Kamboja. Karena ada teman gue dan teman housemate gue kerja di Kamboja juga. Kemudian ceritanya menarik banget. Jadi kita angkatlah itu cerita. Itu sudah di-upload dan kurang lebih itu ada nih kemiripan-kemiripannya karena mereka bekerja ilegal kan, yang berkaitan dengan judi. Ada kemiripannya, mereka diawasi dan salah satu ketakutan mereka untuk melapor itu mereka percaya bahwa aparat penegak hukum di situ itu bekerja sama juga dengan si sindikat ini di Kamboja. Jadi bingung mau kemana? Karena terjadi beneran, ternyata begitu mereka, kan itu berbatasan dengan Thailand ya, mereka biasanya mau kaburnya ke Thailand. Begitu mereka mau kabur ke Thailand, malah mereka dicari nih sama aparat. Aparat yang diduga ya, saya nggak mau terlalu menuduh apa ya, karena belum terbukti juga kan, tapi ya diduga bekerja sama dengan sindikat, dicari nih. Mereka sampai ngumpet di dalam truk beras gitu-gitulah ceritanya. Mungkin hal yang sama nih mereka rasakan, ditakut-takuti bahwa ini penegak hukum di sini juga bekerja sama kita gitu. Balik lagi, kalau kita ya dengan pikiran yang clear, pikiran yang lebih pintar gitu, ya nggak akan percaya gitu. Nggak akan kemakan yang kayak gini-gini gitu. Atau begitu ditipu kabur gitu. Tapi ya kenyataannya itu harus dipertimbangkan juga gitu. Apakah mereka itu punya state of mind, kewarasan yang sama gitu dengan kita gitu. Ya kebanyakan ya tadi yang saya bilang udah desperate aja di Indonesia dan mungkin kurang teredukasi juga, ya udah cabut aja lah pokoknya. Nah, lalu kondisi korban saat ini gimana? Jadi beberapa korban yang selamat itu katanya ya masih dihantui mimpi buruk. Ada yang nggak berani pulang ke kampung karena dicap malu. Ada yang ya masih menunggu kepastian status hukum di Australia. Itu jadi ya nggak bisa segera pulang. Sedih ya. Nah ini gue mau kasih tahu juga ke teman-teman, jaringan atau sindikat ini ditangkap bukan berarti lantas kasus seperti ini selesai. Gitu. Jadi kita wajib untuk waspada dan berhati-hati. Mari saling mengingatkan, jangan sampai gara-gara ngebet mau ke Australia kita jadi buta. Gitu. Malas cross-check, malas verifikasi. Karena penjahat-penjahat seperti ini metodenya tuh banyak. Pasti ada juga kasus lain. Gitu. Atau misalnya mungkin nggak berhubungan dengan PSK. Bisa juga berhubungan dengan kerugian uang. Ya ditipu agen-agenan, keluar puluhan juta atau ratusan juta, gitu. Hasilnya nihil. Gitu. Jadi itu sangat penting. Nah ini terakhir nih, kalau mau menggunakan jasa agen perekrut luar negeri, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, cek apakah agen atau perekrut terdaftar secara resmi dan punya reputasi baik. Begitupun dengan dokumen-dokumen yang dikirimkan. Berusahalah untuk cari beberapa testimoni dan jangan tergiur janji manis lewat chat WhatsApp misalnya tuh. Masuk tiba-tiba message atau ya media sosial lain lah. Silakan cari di internet, di grup-grup sosmed seperti yang saya bilang tadi, di Facebook, Telegram dan lain-lain. Cari nih soal perekrut ini, tanyalah ke mereka gitu. Saya coba di approach sama orang ini menurut kalian gimana gitu. Banyak kok grupnya, banyak grupnya. Ada The Rock Indonesia tuh sering tuh muncul di Telegram juga ya cukup banyak lah yang berhubungan dengan komunitas Indonesia di Australia. Nah, kemudian ada istilah bahasa Inggris. If something seems too good to be true, it probably is. Artinya dalam bahasa Indonesia, apabila sesuatu itu terlihat kayaknya ini terlalu manis untuk jadi kenyataan gitu. Kok bagus banget gitu. Ya mungkin itu memang nggak nyata gitu. Ya ini kan di awalnya mereka dirayu dengan udah nggak usah keluar modal. Udah yang penting agreement aja kita tanda tangan ini yang penting siapkan diri ini nanti buat paspor ini nanti semuanya dibantu ini di sana nanti studi di Australia dan sebagainya. Ini kan janjinya terlalu manis ya. Nah, kalau terlalu manis biasanya ada sesuatu nih, ada udang di balik batu kalau peribahasa Indonesianya. Itu jadi hati-hati kalau sesuatu too good to be true, mungkin itu memang not true. Mungkin memang nggak benar ini.
Mungkin kalau di Australia ini contoh nyatanya biasanya kalau kita mau beli mobil gitu atau ini deh di tempat tinggal gitu. Kalau kita nggak inspeksi dulu, biasanya dijanjikannya tuh, wah ini kondisinya bagus. Kalau berhubungan dengan mobil, kalau berhubungan dengan rumah, wah ini rumahnya rapi, terus bersih dan sebagainya dengan harga yang murah gitu. Wah kita lihatnya kayak di iklan tuh kayak, wah ini nih yang saya cari-cari. Pas dicek, Hot Wheels. Iya. Pantesan murah. Ya pas dicek ya, oh ternyata ada kerusakan ini. Kalau berhubungan dengan mobil, kalau berhubungan dengan rumah, oh ternyata listriknya suka mati-mati misalnya gitu. Itulah kenyataan yang biasanya terjadi kalau wah kayaknya oke banget nih. Wah ini sempurna nih kayaknya nih. Ya mungkin ada sesuatu yang harus dicek lagi. Kurang lebih itu. Nah ini saya kasih contoh juga di sini berhubungan dengan kasus itu. Ya mereka ditawarkan tiket pesawat gratis, modal awal ditalangi. Oh ya visanya nanti mudah, udah nanti kita urusin semuanya dan sebagainya. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga, jangan ragu minta bantuan orang. Sebelum datang ke, ini sebenarnya ke negara manapun ya, cari tahu kedutaan Indonesia itu di mana. Ya, jadi kalaupun kalian takut mau minta bantuan ke mana-mana, ya paling tidak kalian bisa minta bantuan ke kedutaan Indonesia. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, ya bisa gitu. Di sana pasti ada orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia. Ya, itu sih. Mudah-mudahan teman-teman bisa memetik sesuatu yang berharga lah dari kasus ini. Dan mudah-mudahan teman-teman tertarik juga. Silakan komen di bawah gimana nih kira-kira yang kayak gini-gini saya lanjutkan cerita-cerita lainnya atau gimana? Coba aja deh, silakan komen di bawah. Gue mau tahu pendapat teman-teman sekalian. Oh jangan lupa, gue juga punya YouTube membership. Di YouTube membership ini, teman-teman bisa dapat video-video eksklusif. Kemudian nanti akan ada live stream juga khusus membership. Dan nanti membership itu akan connect ke Discord ya. Buat Discordnya sendiri ini sebenarnya bisa diakses publik, tapi ada Discord khusus membership yang hanya bisa diakses oleh membership YouTube gitu. Nanti di situ kita bisa interaksi lah, lebih intens. Itu aja. That's it. See you on the next video. Bye.